mempunyai kreativitas dalam membuat produk-produk tersebut. Nah, kita lanjutkan di bagian subbab kedua, memahami dan melakukan instruksi kompleks. Berarti namanya memahami instruksi kompleks, ada beberapa hal yang Anda harus ketahui yang itu bersifat kompleks atau namanya rumit, atau simpleks, sederhana. Nah, jadi kalau simpleks adalah sederhana, kalau kompleks adalah rumit. Berarti sesuatu yang Anda lakukan dalam media promosi ide kewirausahaannya harus benar-benar lengkap. Jangan sampai ada kekeliruan. Makanya ada kata bias, mengandung bias. Bias itu jangan sampai nanti ada kekeliruan apa yang Anda promosikan ide kewirausahaan tersebut. Lalu berikutnya saya singkat videonya, yaitu di sini nanti di subbabnya menjelaskan tentang menggunakan kosakata dari teks kewirausahaan. Berarti penggunaan kosakata kewirausahaan harus tepat penggunaannya, yang dimana orang akan mengetahui cepat informasi tentang ide kewirausahaan tersebut. Entah kontennya Anda buat, entah promosinya Anda lebih kuat dan sebagainya. Ya akhirnya nanti ada hal-hal baru dalam mempromosikan produk Anda. Seperti apa tuh? Kreativitasnya Anda membuat produk ide kewirausahaannya, entah makanannya, entah kajiannya, atau pengirimannya dan sebagainya. Yang akhir nanti ada inovasi. Inovasi apa? Inovasi yang Anda buat dalam kegiatan tersebut. Nah, di mana nanti ada bentuk-bentuk yang Anda harus ketahui, kosakata-kosakata yang di dalam penggunaan media tersebut yang akhir orang menarik. Contoh makanan, sekarang ada namanya ayam geprek. Ayam geprek kan unik tuh, ayam digeprek, ya kan? Ada lagi, ada makanan yang bentuknya misalnya cireng, kan unik tuh nama-nama itu tuh. Ya akhirnya nama-nama unik tersebut orang penasaran, ingin membeli produk itu dan seterusnya. Ada lagi bentuknya model produk makanan yang jarang orang pernah dengar, tapi akhirnya orang ingin membeli dan seterusnya. Nah, itu sekilas seperti itu. Lalu berikutnya, di dalam ide kewirausahaan harus menggunakan kalimat efektif. Kenapa kalimat efektif? Berarti penggunaan yang Anda promosikan di media video, entah di media promosi poster, harus menggunakan kalimat tepat. Entah tanda bacanya, titik komanya, huruf kapitalnya, yang dimana nanti orang akan tertarik ingin membeli produk Anda. Nah, itu sekilas dalam penggunaan tanda baca di subbab. Apalagi Pak Ijan dalam ide kewirausahaan, yaitu kiat menyajikan data di dalam teks. Berarti menyajikan di sini berarti formatnya harus efektif, mendukung ide pokok. Apa tuh ide pokok? Pokok pikiran utama. Yang nanti dimana di dalam pokok pikiran utamanya harus jelas penulisannya dan seterusnya. Nah, lalu banyak hal-hal yang menarik dalam penggunaan media digital untuk ide kewirausahaan. Nah, di bagian subbab berikutnya adalah menulis teks prosedural dari sumber informasi yang valid. Valid berarti keabsahan. Nah, apa sih teks prosedural? Berarti teks prosedural itu adalah langkah-langkah. Langkah-langkah Anda membuat produk Anda. Misalnya Anda membuat spaghetti. Spaghettinya harus benar-benar higienis. Nah, bagaimana cara membuat spaghetti tersebut? Misalnya seduh air panas hingga mendidih, nyalakan kompornya, nanti setelah mendidih baru masukkan spagettinya, dan nanti setelah matang spagettinya langsung dimasukkan ke dalam bumbunya, diaduk dan seterusnya, dicampur dengan tampilan-tampilan menarik, entah keju, entah daging, entah telur atau apapun, yang akhirnya orang menjadi menarik tentang prosedur. Teks prosedur adalah membuat spaghetti dan seterusnya. Nah, di dalam prosedur produk Anda pasti ada namanya label SNI. Apa tuh label SNI? Di mana berstandar sertifikat nasional Indonesia. Nah, lalu berikutnya dalam pembuatan SNI nanti juga ada namanya sertifikasi SNI. Nanti ada langkah-langkahnya di situ dalam pembuatan. Lalu berikutnya di dalam subbab lagi ide kewirausahaan yang Anda harus pahami sekilas tentang jurnal membacanya. Nanti setelah Anda membuat jurnal membacanya, yaitu membuat inspiratif. Apa tuh?
UMKM-nya. Nah, UMKM di sini nanti produk Anda bisa dipakai oleh orang lain atau digunakan oleh masyarakat bawah yang akhirnya nanti entah di lingkungan masyarakat, entah lingkungan sekitarnya, produk Anda itu dipromosikan ternyata terkenal karena makanannya murah, makanan higienis, sehat, dan seterusnya. Mudah-mudahan materi bab 2 ini menjadi penting dalam pembelajaran Anda di bagian ini, dan pada saat nanti kuis mudah-mudahan Tuhan memberikan hasil yang terbaik buat Anda. Terima kasih, semangat belajar untuk tes kompetensi akademik, dan saya yakin siswa 12 angkatan 50 pasti bisa melakukan hal-hal yang positif dan pasti ingin melakukan hal yang terbaik untuk menjadi yang terbaik dari tahun sebelumnya. Banyak yang diterima perguruan tinggi negeri dari jalur rapor, jalur UTBK, jalur mandiri, prestasi, beasiswa, dan sebagainya. Terima kasih, salam sehat, salam semangat, sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.